Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah di pagi hari ini kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus masih kasih nyawa, masih kasih hidup, dan kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kurang. Apalagi kebersyukuran itu bisa lewat mana aja. Terutama kita kebersyukuran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lewat sholat. Ya. Kayak apa sholat subuhnya? Mulai dari itu. Ya, jadi mulai memang Allah itu luar biasa, jadi kita dikasih selalu pengingat 5 waktu untuk bersyukur. Salawat dan salam mari kita terus berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena sejatinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada baginda Nabi adalah untuk kebaikan kita. Karena satu kali solawat kebaikannya dibalas 10. Satu solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, itu balasannya 10. Ya. Nah, kemarin kita sudah berkegiatan di Masjid Al-Mustahidin. Nah, Masjid Al-Mustahidin itu ada di Kelurahan Sepinggan Baru dekat Polsek. Nah, di situ kita kemarin dapat berapa? Dapat 7 mobil totalnya. Total 7. Total sama mobil ambulan. Total 8. Tapi satu punya masjid. Ya, gitu ya. Alhamdulillah kita bisa bermanfaat ya dengan program tune up kita di rumah Allah. Mudah-mudahan itu bisa memantik kebaikan-kebaikan yang sejatinya kita yang butuh. Makanya kita kasih ikut berbuat kebaikan itu buat masjid lah, atau rumah Allah, rumah ibadah ya, terutama kita yang muslim. Dapat 7. Nah, kira-kira itu mobilnya apa aja kemarin, Mas? Coba, situ ada datanya. Ada. Mobilnya apa aja? Dari Avanza, mobil Taruna, Toyota Rush. Mobilnya apa? Avanza Taruna yang pertama Avanza. Ini ada listnya ya. Iya. Jadi kemarin yang daftar dari pendaftaran itu langsung 7 atau satu-satu atau seperti apa? Yang daftar ada 3 orang, Mbak. 3 orang. Terus ada yang datang langsung. Berarti 4-nya datang langsung. Iya. Alhamdulillah ya. Terus ini ada Taruna. Tapi nggak ada masalah, berarti dalam pengerjaannya itu nggak ada masalah semuanya. Alhamdulillah nggak ada. Aman-aman ya. Iya. Nggak ada. Beda dengan yang sudah hari-hari sebelumnya ya. Tapi nggak ada kendala. Kendala di ruang businya Taruna. Ruang busi. Iya. Kemarin tuh sok panjangnya nyangkut. Jadi perlu sedikit tenaga untuk digoyang-goyangkan, dan alhamdulillah bisa terlepas soknya. Oh, dari busi. Iya. Sok untuk mengeluarkan busi ya. Iya. Tapi businya bisa terkeluar terlepas. Bisa. Tapi untuk awal kegiatan gitu seperti apa gambarannya kemarin? Gambarannya menyusun kunci-kunci. Pas waktu datang itu kayak apa? Pas waktu datang. Karena kita eventnya jam 9 pagi sampai jam 3 atau jam 4 ya, asar ya? Iya. Nah, waktu pagi datang itu gimana, Mas, ceritanya? Boleh tahu, Pak? Ceritain dari awal. Iya. Waktu datangnya. Ya, Waktu kita datang, terus di sana sudah ada yang nunggu kah atau bagaimana? Waktu datang sudah ada 2 mobil, Pak. Sudah ada. Iya.
Mobil apa tuh? Mobil Pak Gunawan, ketua DKM Masjid, sama mobil Proton, Oh, mobil hibah untuk ambulan masjid. mobil macet sendiri. Terus habis itu gimana ceritanya? Mungkin Mas Doni mau nambahin? Lanjut Pak, lanjut. Mas, terus gak ada ceritanya? Jadi saya memulai mendata list form yang ada. Oh ternyata ketiga customer yang pesan duluan itu belum datang Pak. Yang ada di list belum ada. Ya, lalu datang Bapak Gunawan. Kita memulai tim akan. Tidak lama setelah itu datang Bapak Sukrianto. Yang sudah daftar. Iya. Terus Daftar. Kita mulai program tim akan. Sudah datang Pak Agus Dani. ini Pak Bobby. Pak Bobi datang terakhiran Pak. Oh, terakhir. Iya. Terus apa Mas yang dilihat dari kegiatan setiap mobil itu ada temuan-temuan seperti apa? Temuan Yang bisa kita jadikan saran? paling banyak Pak didominasi oleh minyak rem yang sudah kotor, sudah keruh, sama filter udara yang kotor. Karena kan jarang diganti juga nih. Customer mobil itu jarang mengecek filter udara, walaupun masih abu-abu mungkin tetap dipakai. Sama minyak rem, padahal itu penting Pak untuk dikuras. Ya. Jadi sering disepelekan sama customer mobil. Sepelekan atau memang nggak tahu? Karena Iya, memang nggak tahu proses pengerjaan. Terus untuk olinya sendiri seperti apa Mas kalau dari pengecekan? Karena kita punya 11 item kan dalam pengecekan tune up ya. Iya. Ya kan ya? Betul. Itu kalau dari apa yang kita kerjakan itu apa yang bisa jadi kita temuan selain si minyak rem. Jadi kondisi akinya rata-rata aman. Rata-rata aman. Aman ya. Tapi itu aki kering atau aki basah? Rata-rata dari 7 mobil yang diperiksa. Aki basah Pak. Aki basah ya. Nah, kondisinya airnya ada nambah atau banyak? Untuk air, alhamdulillah mereka sadar akan aki basah yang itu harus di maintenance, tidak boleh dilupakan. Jadi mereka sudah mengisi air aki mereka Pak. Jadi pas saya cek, oh sudah full. Kondisinya Iya. standar ya. Tapi di dalam elemen itu Mas lihatin atau berarti dibuka untuk melihat Iya, fullnya. dibuka. Tapi elemen yang di dalamnya itu rata kah atau sudah bergelombang atau sudah hitam-hitam gitu? Yang saya cek sudah mulai menghitam Pak. Tapi kayak gitu ada dokumentasi. Oh begitu. Nggak ada dokumentasi ya. Berarti itu ke depan penting Oh. supaya nanti teman-teman kita di YouTube bisa ngelihat ya. Mungkin kita hari ini belum bisa editing, tapi nanti ke depan kalau bahannya kita sudah ada, nanti kita bisa bikin short untuk bisa ditunjukkan ke jamaah ataupun DKM yang tempatnya kita kerjain ya. Kita bisa berkegiatan di dalam area masjid tersebut ya. Terus makanya itu penting dokumentasi. Terus tadi termasuk tadi kan filter udara Iya. kan, minyak remnya seperti apa, karena bentuk dari tempat minyak rem beberapa mobil kan ada yang beda-beda ya. Iya, betul. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kayak Ada yang tertutup juga sama cover mesin. ya. Siapa tahu teman-teman yang di YouTube pada belum tahu kan tempat minyak remnya Avanza itu seperti apa, terus X-Trail itu seperti apa, atau Avanza, atau tadi ada Proton ya. Iya. Proton itu mobil mana Mas? mobil Malaysia Pak.
Oh, Produksi merek dari Malaysia Indonesia. ternyata ya. Merek produksi Malaysia, mereknya Proton. Tipenya Tipenya Exora. Exora. Wah, itu baru denger itu. Exora ya. Saya juga baru tahu Pak, mobil Proton kan dari Malaysia. Oh, iya. Kalau kalau Protonnya saya juga tahu. Terus em, biasanya terus ada lagi Mas selain minyak rem, filter udara, terus olinya gimana olinya? Olinya Rata-rata terawat atau baru ganti atau sudah mulai ya beberapa ada yang belum diganti Pak. Itu perlu ganti? ya perlu diganti, jadi kami sarankan Pak ini olinya terakhir itu bulan berapa ya diganti? Oh bulan Mei. Ada labelnya? Ada Pak. Ada ya label. Ada yang ada juga yang tidak dikasih label oli. Jadi terlihat di situ di stick oli mesinnya sudah kotor. Sudah mulai hitam. Atau hitam banget sih Iya. malah ya. Tapi ada yang berkurang nggak Mas kalau olinya itu? Untuk oli enggak ada. Nggak ada ya, nggak ada yang berkurang. Jadi tetap standar yang di sticknya 2 gitu ya. Iya, itu dia. Cuman menghitam. Betul. Berarti rata-rata pemilik mobil yang di Masjid Al Mujtahidin itu peduli dengan mobilnya Iya, untuk oli untuk oli. sama aki. Iya. Tapi kalau untuk minyak rem atau rem itu nggak pasti paham gitu ya. Iya. Nah. Terus ada kebocoran oli nggak di beberapa mobil yang kita cek itu? Untuk kebocoran oli tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Tidak ada. Nah, kalau di sini untuk yang Toyota Avanza itu distribusinya karena apa? Perlu diganti ini biar saran. Jadi kita buat list ini teman-teman ya. Nah ini ada listnya, ini ada plat nomornya dan ini ada saran yang kita dituliskan. Jadi kita lagi diskusikan untuk mereview nih ya teman-teman. Ini kira-kira kalau distribusinya karena apa ya? Ada tahu nih? Karena distribusi itu kan bentuknya karet, Kak. Terbentuk dari karet karena sudah mengeras, dia kena oli yang sudah panas, jadi mengeras. Itu artinya karet. Cuman tidak rembes. Rembes, Pak. Oh, rembes ya. Berarti ada rembesan ya kemarin. Iya. Terus ada juga oli power steering yang kurang Iya. untuk mobil Proton tadi. Iya. Oh kuras, bukan kurang. Berarti sudah mulai hitam dia. Iya, Pak. Oli Karena harusnya merah kan Iya. ya. Dia mulai menghitam. Iya. Oh ini ada saran untuk ganti kampas kopling. Iya. Itu dilihatnya dari mana Mas? Kalau bisa menyarankan kampas kopling itu perlu ganti, analisanya dari apa? Dari kita menginjak pedal kopling, Pak. Kita menginjak pedal kopling, masukkan gigi. Berarti manual ini ya? Iya, manual, Pak. Jadi pas kita angkat pedal koplingnya jarak terlalu jauh. Biasa kan kalau kita injak sedikit, mesin sudah bergetar. Dia harus diinjak sampai tinggi banget, baru mesinnya sudah bergetar. Saat kita ngelepas, Iya, pas kita lepas jalannya tumbuh lepasnya tinggi baru Iya. Tapi itu bukan karena setelan bukan, atau karena mataharinya memang sudah terasa keras ketika menginjak atau pedalnya itu iya, mataharinya mulai terasa keras ya. diinjak kopling. Jadi waktu injak Iya. kopling keras ya. Nah memang di situ bisa jadi analisa kalau kopling tanpa dibongkar pun kita sudah bisa tahu apakah dia sudah mulai aus Iya. permukaan kampas koplingnya atau ada hal-hal yang lain. Iya. Ya. Contohnya kayak master kopling ada rembesan atau apa akhirnya dia kemakan gitu kan. Iya. Itu juga bisa. Terus kemarin itu berarti dari 7 unit totalnya dapat 1.050.000. Iya, Pak. Nah, akhirnya kita bisa berdonasi 420.000 teman-teman untuk ke masjid ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau itu kita bisa tiap hari itu masya Allah tabarakallah. Iya. Berarti teman-teman mau ke 5.000
bisa berpartisipasi sejumlah, memang masih ratusan ribu, belum jutaan ya. Harapannya mudah-mudahan kita bisa berdonasi, berinfak ke masjid-masjid, musola langgar terutama ya, karena musola dan langgar itu kalau pembiayaan untuk kehidupan operasionalnya kan nggak ada yang support nih. Kalau masjid kan masih ada Jumatan, jadi ada donasi yang masuk, uang masuk lah ya. Gitu. Maka mudah-mudahan kita ini jadi bisa semakin banyak dan bermanfaat. Jadi kita bisa tambah semangat ya. Terus dari obrolan-obrolan dengan pemilik mobil, kira-kira ada cerita-cerita seperti apa Mas? Sudah pernahkah tahu kalau bengkel itu atau masjid itu bisa ngadain servis atau gimana tuh? Nah, saya dapat satu customer Pak. Jadi nama bapak beliau Bapak Mujito, pemilik mobil Toyota Avanza. Info dari bapaknya sudah pernah tune up akad di masjid yang diadakan Auto 5000. Cuma bapaknya tidak tahu di masjid mana. Kejadiannya berbulan atau tahun yang lalu. Iya. Pernah ikut? Ya. Pernah ikut event kita. Ya. Cuman nggak tahu tahun kapan atau waktunya kapan gitu ya. Alhamdulillah pernah ikut event tunggal kita. Kalau yang lain rata-rata belum pernah tahu ya. Iya, belum pernah tahu. Oke. Dan alhamdulillah nggak ada problem. Oh, ini ada yang perlu disaranin dari kampas rem. Iya. Ya rata-rata kalau minyak remnya itu kurang terawat, bisa jadi nanti kampas remnya biasanya tipis. Iya. Ya. Baik di dalam ataupun yang di sisi luarnya. Iya. Ya. Cuman memang kita tidak melakukan pembongkaran, Betul. tapi kita untuk kampas rem itu lebih ke visual ya. Jadi kita visual, jadi dilihat kalau cakram itu kan kita bisa ngintip gini ya. Oh ini masih tebel atau masih sudah tipis gitu, kita bisa kelihatan teman-teman. Itu pun tanpa buka ban Pak. Ya, dan itu tanpa buka ban. Dari samping bisa melihat Ya. Jadi ada celahnya untuk kita bisa lihat ya. Oke. Terus kemarin selesai sampai jam berapa Pak? Selesainya jam 4 Pak. Jam 4 ya? Oh, karena nunggu mungkin ya? Iya, nunggu. Kalau satu mobil itu kira-kira berapa lama untuk pengerjaan? Paling lama setengah jam Pak. Setengah jam ya? Iya. Kecuali memang lihat merek dan tipe mobilnya kali ya? Betul. Kalau di sini kemarin kan udah ada Nissan ini. Ada Pak. Nissan-nya Nissan yang terakhir, X-Trail. Livina ya? Livina X-Trail. Livina X-Trail. Itu yang lama tuh? Iya, itu yang lama. Karena dia bisa sejaman kan? Betul, karena koilnya itu Pak, dia terhalang intake. Dan baut untuk membuka intake-nya pun sempit Pak. Jadi butuh waktu ekstra. Dan itu nanti kita bisa tunjukin next untuk video-video berikutnya. Kita akan kasih gambaran bahwa yang mudah itu seperti apa untuk area mesinnya, terus yang perlu tantangan atau lebih sabar karena pengerjaannya butuh waktu yang panjang karena tadi ada kehalang. Jadi kalau koil itu bisa langsung lepas berarti itu enak, termasuk yang mudah. Tapi kalau koilnya ketutupan dengan sesuatu kayak tadi bilang Mas Adref itu intake manifold, maka pasti intake manifoldnya dilepas dulu, baru koil, baru busi. Nah itu yang bikin lama ya teman-teman. Oke, terus ada obrolan apa lagi Mas kira-kira yang bisa di-sharingin ke teman-teman? Yang ke depan kita akan berusaha ya, karena data masjid, langgar dan musola di Balikpapan itu ada sekitar 600 masjid atau rumah Allah. Maka mudah-mudahan kita minta izin, minta doanya, dan minta keterbukaan para DKM untuk kita berkegiatan ini. Tujuannya apa Mas sih? Apa sih tujuannya Mas kita melakukan kegiatan tune up di masjid-masjid atau musola langgar ini? Kita berinfak dengan jasa Pak, dengan ilmu yang kita punya, membantu masjid
dengan mengecek mobil-mobil customer. Kita membantu dengan jasa. Bisa. Ada lagi Mas? Ada lagi Mas Dani? Lanjut. Ada lagi? Nah jadi kalau dari inisiasi pertama atau jadi gagasan tuh landasannya karena adanya peluang kebaikan yang bisa kita lakukan ke rumah Allah ya. Satu itu kenapa? Karena orang yang sholat di masjid atau orang yang sholat di rumah Allah atau beribadah di rumah Allah itu rata-rata punya kendaraan roda 4. Kita belum menyentuh ke roda 2 karena memang karena kita spesifiknya di bengkel mobil. Betul. Ya, maka kita mau ikut ambil-ambil dalam melakukan kebaikan itu. Kenapa? Tadi jamaahnya punya mobil. Nah, besar kemungkinan harapan kita mobilnya mereka itu jamaah masjid itu atau musala langgar itu bisa dibawa ke masjid. Buat apa? Tadi kalau misalnya contoh kayak gini pada saat hujan, ya kan, pasti dia bawa supaya ndak kehujanan. Kalau payung mungkin bisa 1 orang 2 orang gitu. Tapi kalau dia ada istrinya, anaknya atau cucunya, jadi dia bisa berombongan kan. Betul. Ya, jadi ya insya Allah mudah-mudahan Allah melihat itu sebagai kebaikan kita. Dan memang kita yang butuh itu. Makanya kita yang ngejarin ke DKM supaya mudah-mudahan mau sih memberikan tempat untuk kita berkegiatan, bersosialisasi, dan ini benar-benar kita fokusin untuk saling mengisi ya, karena kita mau berpartisipasi dalam bantu operasional rumah Allah ya, Masjid Mushola Langgar, supaya tadi kita hari ini dengan pengetahuan dan keilmuan kita dan tenaga kita melakukan event servis mobil dengan tune up di masjid-masjid teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu atau di lingkungan sekitar kalian ya. Ya, itu kira-kira gambarannya. Dan ke depan kita akan semakin masif lagi karena semakin semangat kita untuk melakukan kebaikan itu ya. Apalagi insya Allah ke depan kalau bisa tiap hari ya kita mengusahakan untuk bisa setiap hari, karena ada 600 data tadi, dan dari 600 ini kira-kira yang bisa kita aktualisasikan apakah bisa full 100% di 600 atau nanti sepertiga atau setengahnya ya. Dan mudah-mudahan kita berharap bapak-bapak para pengurus DKM memberikan izin dan kita bisa berkembang untuk pola kebaikan pada rumah Allah tersebut gitu ya. Ya, Insyaallah. Ada yang mau disampaikan Mas Ada? untuk sekarang saya menyukai Pak kegiatan Cuna Pahat di berbagai masjid atau langgar Balikpapan. Karena saya bisa bertemu dengan orang-orang baru, dapat bicara langsung dengan customer selagi mengerjakan mobil. Ya. Tapi untuk alat nggak ada masalah ya? Untuk alat nggak ada masalah, Aman Pak. ya? Lengkap. Cukup aja? Iya. Alhamdulillah. Oke, next kalau ada yang kurang kita bisa informasi pun ketika memang ada yang support, karena kemarin ada satu masjid yang masjid baru Ya. terus habis itu dia punya lahan 7 coupling yang masih belum dioptimalkan. Ya. Nah itu kalau kita bisa baik dan berjalan kontinu, kita tidak hanya dan itu juga penting nih untuk remaja-remaja masjid di DKM atau di Irma Bapak Ibu, itu kita ke depan bisa bersinergi dalam pemberdayaan peningkatan skill dari anak-anak remajanya ya, apalagi yang terutama menyukai dengan
otomotif atau mobil. Nah, atau suka utak-utik, biasanya dia suka utak-utik motor. Nah, kita upgrade jadi masuk ke mobil. Nah, itu kita bisa banget ya. Iya, bisa. Ini ke depan kita akan fasilitasi. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Pembahasannya sih di situ ya. Iya. Dan kita memang bisa berharap hal ini bisa semakin baik dan banyak ya, masif itu satu hari kita bisa di 2-3 masjid atau bahkan seberapapun nantinya ya ke depan, karena 200, 300, 600 masjid ini kalau diselesaikan dalam satu tahunnya 365 hari, berarti harus kali 2 ya kan. Itu kalau tiap hari nih, sementara kita hari Jumat kita libur Mas ya. Iya, libur. Hari Jumat kita libur dan kita memang fokus untuk sholat Jumat dan bisa berkegiatan. Jadi kita punya peluang Senin sampai Kamis dan Sabtu dan Ahad ya, karena kita liburnya di hari Jumat. Jadi buat bapak-bapak yang mau berpartisipasi dan memfasilitasi kami dalam ikut andil dalam perkembangan atau membantu operasional masjid atau rumah Allah, ayo tolong bisa menghubungi kami di nomor yang nanti ada di deskripsi ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kira-kira Mas ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini ya. Ini sudah mau setengah jam ternyata. Iya. Nah, alhamdulillah. Kesan-kesannya baik ya, sama-sama Iya. baik, karena dari yang masjid itu baik ke kita dan kita juga sangat menikmatin karena ketemu orang baru, dapat suasana baru dan melihat masjid-masjid yang spot-spotnya itu beda-beda ya. Iya, betul Pak. Berbeda-beda, desain masjidnya juga beda-beda. Nah, desain masjid dan itu jadi healingnya kita nih, healingnya teman-teman di Auto 5000 ini nanti jadi menikmatin ya. Iya. Ada yang masjid yang pakai AC, ada yang pakai kipas angin, ada yang masih dibangun, ya kan? Ya kayak gitu ya. Nah, dan itu kita benar-benar menikmatin dan kita sangat berterima kasih buat masjid-masjid yang sudah memberikan kesempatannya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita merencanakan ke depan itu yang sudah bekerja sama kita yang berkegiatan tuh kayak Masjid Darussalam di Borneo Paradiso, terus Al-Ghafur di Telaga Mas, terus ada Imanul Wafa, terus ada lagi Baitul Ilmi, Iya, Baitul Ilmi, BJBJ, terus kemarin di Al-Mujtahidin, Pinang Baru, terus ada lagi di Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas tadi. Saya kurang tahu juga. Masjid Al-Ikhlas nanti yang di Geraha Indah. Oh iya, Geraha. Ya. Oke, nah ke depan kita akan semakin banyak, apalagi kalau bisa tiap hari tadi ya. Itu aja. Ayo kita memberikan doa-doa baik buat para DKM masjid. Semoga Allah memberikan keterbukaannya sehingga kita bisa beraktivitas dan berkegiatan di tempat-tempat mereka ya, yang dengan karena kita sejatinya suka pindah-pindah masjid ini supaya tadi merasakan sholatnya di mana, bagaimana, terus imamnya bagus yang mana, terus enak di mana gitu, atau orang tuanya yang welcome seperti apa ya, atau pemudanya yang bisa diajak kolaborasi. Nah itu memang kita lagi mensurvei ya, karena nanti kita bisa ngelingkan, kita bisa berbagi keahlian, kita bisa berbagi pengetahuan. Ini baru satu skill tentang perbengkelan, belum tentang digital marketing, belum tentang multimedia, belum tentang programmer ya. Pokoknya insya Allah ke depan kita bisa bekerja sama dengan masjid dengan multi talenta. Pemuda harus bisa menghafal, tapi tidak hanya menghafal, karena hafalan itu harus digunakan dengan aktualisasi kehidupan dan harus punya skill. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah itu multi talenta ya, tidak cuma bisa panah, tidak cuma bisa gulat, semuanya bisa dikuasain dan jago-jago ya.
spesialisasinya tetap ada, yang suka suka kesehatan Iya. dia bisa bekam dan segala macem ya, akupuntur gitu kan. Terus kalau yang panah nggak cuman spesialisasinya panah, tutup mata gitu sambil jalan bisa, atau satu kali panah bisa 2-3 busur yang ya itu ya yang dilesatkan gitu. Kalau pedang itu yang pedangnya bisa 1,5 meter ya, makanya itu banyak lah. Makanya di kita hari ini tidak ada main seperti itu kan. Nah, kita main lebih ke teknologi, lebih ke perkembangan zaman. Nah, ayo kita berbarengan, kita bersinergi, bergandengan tangan untuk sama-sama mencari ridho Allah, untuk sama-sama mendapatkan perhatian Allah, supaya kita tambah disayang sama Allah. Gitu kira-kira. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.